Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dengan kesempatan saya untuk bicara sore ini. Saudara-saudara sekalian, masalah ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bukan masalah rumit untuk menyelidikinya. Bukan masalah rumit. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat, tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang nggak punya malu. Nggak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan untuk kepentingan negara, tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu, ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Tadi udah dijelaskan. Dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu gitu. Jadi pada kesempatan ini saya singgung, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan. Asal aparat mau jujur dan punya malu. Ya, dan punya malu. Dan pada kesempatan ini saya katakan kepada aparat yang menyusun dalam hal ini Polri, cobalah kau jujur. Cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja gak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PT IKA sampai ke Sespati dan segala macam. Gak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Dan aparat polisi ini punya kekuatan, punya organisasi, punya ilmu cukup. Tapi karena tidak punya etikat baik, nggak selesai sampai sekarang. Dan pada kesempatan ini juga bukan hanya polisi atau Polri, lewat Kapolrinya juga kepada Presiden Prabowo. Bapak di mana, Pak Presiden? Kalau rakyat ribut nih bukan karena rakyat ribut, tapi rakyat sudah 10 tahun ditipu sama manusia namanya Jokowi. Kalau ditipu, kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini yang ngerusak rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang, dia kan sekarang udah gak punya presiden. Oh, dia harus bertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Dia harus bertanggungjawabkan itu. Dan sekarang yang berkuasa adalah Pak Presiden Prabowo. Bapak di mana nggak dengar ini? Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang nggak punya ketegasan. Dan jangan tuduh kami rakyat yang bikin ribut dan bikin gaduh. Ini semua gaduh karena pemerintah nggak jelas. Dalam hari ini pemerintahnya Presiden Prabowo. Mudah, ini bukan masalah sulit. Saya tahu ada kekuatan besar melindungi Jokowi. Baik itu namanya bekas jenderal TNI dan Polri, baik itu profesor dokter, saya tahu melindungi. Karena dia tahu kalau Jokowi terbukti penipu, dia juga akan terangkat. Tapi Pak, bapak-bapak yang saya katakan tadi jadi begundala Jokowi, Pak, bapak itu punya malu nggak? Saya himbau sini, keluarga dari bapak pelindungnya ini, malu nggak? Kalau punya pimpinan rumah tangga penipu juga, kau makan lagi hasilnya dari hasil menipu itu. Itu di dunia, di akhirat. Kita lihat nanti. Kita ketemu di akhirat bareng-bareng semuanya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Masalah sederhana mudah dipersulit karena banyaknya manusia busuk. Saya bilang yang busuk itu bukan hanya Jokowi, pelindung dia itu. Yang saya kata-kata tadi, ada mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi, profesor doktor, itu lebih busuk lagi. Nah, karena itu mulai sekarang ini sadar kau, dan coba hidupkan lagi, bangunkan lagi rasa malumu. Udah cukup puas kok kau di dunia 10 tahun ini? Kurang. Saya nggak bisa jawab itu. Tapi pada kesempatan ini saya yang mengimbau, saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit, sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Kapolri ngelawan, bukan ganti, gantung. Gantung. Itu Reza, itu yang saya katakan. Jadi pada masyarakat
Ya, pada masyarakat, jangan terkecoh dengan omongan-omongan begundal pendukungnya Jokowi busuk ini. Dia bukan hanya soal ijazah, tapi dia udah ngerusak bangsa ini 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kalau masih ada yang bilang, oh dia hebat. Baik, teman-teman, kembali lagi di channel Gerson Tompuel. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Salam waras, salam sehat, salam logika. Tentu teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit cuplikan video terkait pernyataan dari mantan Dekjen Kopassus yang menyebut bahwa dia meyakini ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, kita baca artikel ini sebelum kita membahas pernyataan dari Pak Sunarko. Ini juga terkait dengan pernyataan beliau. Yakin ijazah Jokowi palsu, mantan Dekjen Kopassus bela Roy CS. Wow. Mantan Dekjen Kopassus Majen TNI Sunarko mendukung Roy Suryo CS yang menjadi tersangka kasus tudingan ijazah mantan Presiden Joko Widodo palsu. Hal itu diungkap Sunarko dalam deklarasi dukungan terhadap Roy Suryo di Gedung Juang 45 Jakarta Pusat Selasa 11 November 2025. Nah, menurut dia, kasus yang menjerat Roy Suryo CS merupakan bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, akademik, dan penelitian. Hal ini bentuk kejeliman pemerintah melalui lembaga kepolisian. Wow. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan 8 orang teman kita, khususnya yang telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya menjadikan tersangka kasus pencemaran nama baik Jokowi Widodo. Substansinya masalah ijazah palsu. Jadi menurutnya tidak pantas begitu, kira-kira begitulah. Nah, dia berharap Prabowo memberikan atensi terhadap perkara khusus ijazah Jokowi yang telah ditetapkan tersangka Roy Suryo, sebab status tersangka yang dilamatkan ke Roy Suryo dan kawan-kawan merupakan bentuk penyalahgunaan hukum terhadap rakyat yang bersuara. Sekali lagi kita bersuara, mari kita bersatu untuk menjaga, melindungi teman kita yang hari ini. Kita yakin orang 8 teman kita ini dekriminalisasi. Saya yakin yang namanya diskriminalisasi ini yang bersangkutan tidak melakukan tindak kriminal tapi dituduh melakukan tindak kriminal, itu kan kriminalisasi ungkapnya. Saya berharap sekali lagi Presiden Prabowo mendengarkan hal ini, bukan malah ikut-ikutan mendukung para penegak hukum yang dibawa kontrol dia melakukan kriminalisasi terhadap rakyat yang kita ketahui tidak melakukan tindakan kriminal, kata Sunarko. Sementara mantan anggota Badan Intelijen Negara Kolonel Infurnasari Rasjasa Chandra yakini ijazah sarjana Jokowi palsu. Dia menyatakan ijazah Jokowi dibuat oleh preman di pasar Pramuka. Dan ini dinyatakan oleh keponakan sendiri yang bernama Kana. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Saya hanya bawa ini poster People Power sekarang, Truck Back Jokowi, ucapnya. Wow. Nah, tentu pernyataan dari Sunarko tadi, dia meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi tidak bisa dipungkiri ya, teman. Tidak bisa dipastikan apa yang telah disampaikan oleh Pak Sunarko tersebut, ijazah Pak Jokowi itu palsu. So, karena belum ada keputusan dari pengadilan, karena ini sudah dibawa ke ranah hukum, so pasti ini sudah dibawa kepada pengadilan. Nah, ya, kita tunggulah keputusan dari pengadilan. Nah, inilah yang menjadi ribet ya teman. Padahal simpel, tapi dibuat ribet ya. Padahal masalah ijazah ini tinggal ditunjukkan saja. Ya, saya kira tidak perlu juga pakai pengacara dan bahkan tidak perlu juga pakai pihak kepolisian ya teman. Jadi semakin hari semakin tahun, kita tahu bahwa kasus ini sudah 1 tahun ya kalau tidak salah. Seperti kasus Silvester ujung-ujungnya sudah sampai tahun 2026 Silvester Matutina tak kunjung juga dieksekusi dari 2019.
kasusnya sudah ingkrah, namun Kejaksaan Agung belum juga dieksekusi. Ujung-ujungnya masalah ijazah ini juga nanti seperti kasus Sylvester. Kita tahu bahwa Sylvester Matutina ini ada hubungan dengan Pak Joko Widodo, sebagaimana Sylvester adalah pendukung keras dari Pak Joko Widodo. Jadi tidak beda apakah mereka saling membela, apakah mereka saling mendukung, sehingga Sylvester juga tak kunjung dieksekusi. Dan begitu juga kasus dari ijazah Pak Jokowi juga belum juga dikelirkan. Pak Jokowi beberapa kali dipanggil untuk datang di pengadilan, tapi beliau tidak datang. Nah, artinya kan kita tahu bahwa sikap dari seorang pemimpin dari Pak Jokowi, rakyat bisa menilai semacam apa ini, kok bisa Pak Jokowi tidak mendatangi persidangan padahal ijazahnya yang sedang dipermasalahkan. Nah, apakah ada ketakutan atau kepanikan atau kekhawatiran ijazahnya itu terbongkar? Nah, kan artinya kan masyarakat akan berikan perspektif yang berbeda-beda ya, tanggapan yang berbeda-beda yang memicu sesuatu yang tidak fakta begitu. Harusnya kan Pak Jokowi menyadari ya. Di sini saya tidak mendukung siapapun, saya tidak berpihak kepada siapapun, dan bahkan saya tidak berpihak kepada Roy, Rismon, Shanipar, saya tidak berpihak kepada Jokowi, tapi saya menghormati Pak Jokowi karena beliau sebagai mantan presiden. Saya tidak lupa bahwa beliau adalah seorang pemimpin selama 10 tahun beliau itu memimpin Republik Indonesia ini. Dia telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk Indonesia ini. So pasti kalau masalah ijazah itu kan itu menandakan kita bahwasanya kita sudah pernah duduk di bangku sekolah atau menempuh pendidikan. Nah, untuk kita ijazah itu bukan menentukan kita bisa berpikir ya, cara kita berpikir ya. Pastinya orang berbeda-beda cara pikirnya. Jadi ya kalau masalah ijazah ini tentu ya begitu, tentu ada suatu harusnya ada suatu bukti atau suatu fakta begitu, sehingga kita juga merasa puas begitu teman. Jadi ya kita tunggulah bagaimana nanti prosesnya. Ya memang ya kita tidak tahu ya kok bisa masalah ijazah ini prosesnya bertahun-tahun seperti kasus janganlah kasus teman seperti rahasia negara begitu, kok bisa teman, kayak rahasia negara aja kok bisa tertutup begitu. Nah, ada artikel di sini ya dari Kompas TV ya, sekira ini tidak ada yang tidak mungkin. Nah, pelapor buka peluang damai dengan 2 tersangka klaster 1 kasus ijazah Joko Widodo. Wow. Pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 yang diwakili Perhimpunan Advokat Indonesia bersatu membuka peluang menyelesaikan perkara melalui mekanisme atau damai dengan 2 tersangka klaster pertama, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu Ade Darmawan saat menyambangi Mapolda Metro Jaya Senin 12 Januari 2026. Ade mengatakan pengajuan upaya damai tersebut datang dari para tersangka klaster pertama dan ditujukan kepada Jokowi selaku pelapor. Wow. Nah, ada permohonan restoratif yang dilakukan pihak pelapor. Kami menyambut baik, kata Ade. Apakah benar? Selanjutnya, kata Ade, pihaknya akan mendiskusi permohonan tersebut dengan Jokowi sebagai pelapor utama sebelum mengambil keputusan. Dia juga mengklaim bahwa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis memiliki kedekatan dengan Jokowi Dodo. Wow. Bahkan Egy disebut pernah terbangun dalam tim pemenang Jokowi saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo dan berlanjut hingga Gubernur DKI Jakarta. Memang saya melihat ada hubungan batin yang erat antara Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bang Egy Sujana. Nah, jadi berita ini semakin mana-mana ya. Ya teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikan tanggapan teman-teman ke komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI. Gerson Topwell Malaparakan.